Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali Allah pertemukan kita dalam program Inspirasi Peradaban di akun Flip Channel. Semoga keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Inspirasi Peradaban yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan kembali mengambil inspirasi dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah seorang yang mendapatkan gelar orang besar gitu, pemilik kebesaran di balik kesederhanaan gitu. Beliau adalah orang yang luar biasa di balik keluar biasaan, keistimewaan yang dimiliki oleh beliau. Beliau merupakan orang yang sangat sederhana dan sangat mencintai kesederhanaan gitu. Beliau adalah orang yang bertakwa gitu, yang sangat luar biasa dan sangat disayangi oleh para sahabat. Beliau masuk Islam sebelum penaklukan wilayah Khaybar gitu, lalu penaklukan Yahudi Khaybar gitu. Dan setelah masuk Islam, maka seluruh kehidupan beliau dibaktikan kepada Allah dan Rasulnya, dan hampir tidak pernah ketinggalan di setiap jihad dan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sahabat Sa'id bin Amir selalu ada dan mendampingi Rasulullah SAW gitu. Tidak ada keistimewaan yang terlihat dari beliau gitu, karena beliau sangat terlihat biasa dan sama seperti orang-orang kebanyakannya gitu. Bahkan dengan orang-orang miskin dan duafa beliau sangat dekat gitu dan sangat mencintai mereka. Karena di balik kesederhanaan itulah beliau tidak ada keistimewaan yang terlihat dari jati diri beliau gitu. Dari pakaian sangat biasa, lusuh dan sebagainya. Penampilan sangat biasa seperti orang-orang kebanyakan gitu. Bahkan seperti orang-orang miskin di kota-kota Mekah dan Madinah. Saat peperangan pun beliau gitu terlihat seperti tentara-tentara yang lain gitu, berpakaian yang lusuh gitu, muka rambut kusut dan penuh dengan debu gitu. Tidak ada perbedaan dengan orang umat yang lain gitu, kaum muslimin dan saudara yang lainnya. Itulah kesederhanaan yang dimiliki oleh beliau gitu. Tetapi di balik kesederhanaan itu, beliau merupakan orang yang luar biasa, punya jiwa kesatria yang luar biasa, punya pengorbanan yang luar biasa untuk agama dan Islam gitu, serta menyumbangkan hidupnya untuk Islam dan kaum muslimin dan membela agama Rasulullah SAW. Pada suatu ketika di zaman Umar bin Khattab, beliau diangkat menjadi seorang amir atau seorang wali kota di daerah Homs, yakni di Suriah sekarang gitu. Maka ketika mau diangkat menjadi seorang amir, beliau pun ditanya oleh Umar bin Khattab, apakah Anda bersedia diangkat menjadi amir gitu. Maka Sa'id bin Amir pun menjawab, mengatakan kepada Umar gitu, apakah Anda ingin memasukkan saya ke dalam fitnah gitu. Maka Sa'id bin Amir pun menolak permintaan dari Umar bin Khattab untuk menjadi wali kota di Homs. Maka dengan perkataan dan kelembutan hati Umar, dengan ketegasan jiwa Umar, meyakinkan kepada Sa'id bin Amir untuk mengambil jabatan tersebut. Karena Umar menilai bahwa Amir bin Sa'id sangat layak mendapatkan jabatan tersebut gitu, dan memikul jabatan tersebut. Maka dengan hati yang berat dan hati yang lemah lembut, Sa'id bin Amir pun menerima amanah untuk menjadi seorang wali kota di Homs tersebut gitu. Maka setelah pergi ke Homs dan menjadi wali kota di sana atau menjadi amir di sana, beliau menjalankan tugasnya dengan sangat luar biasa. Bahkan rakyat dan umat Islam dan kaum muslimin di sana pun sangat mencintai Sa'id bin Amir gitu, karena menjadi wali kota yang sangat mencintai rakyatnya dan peduli kepada rakyatnya. Kota Syria atau daerah Syria merupakan wilayah perdagangan dan juga wilayah hiburan sebelum ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka godaan luar biasa harus diterima oleh Sa'id bin Amir gitu, karena di sana merupakan wilayah yang sangat luar biasa pesat perkembangannya. Maka istrinya Sa'id bin Amir pun tergoda dengan kemewahan dunia di sana. Istrinya pun mengajak Sa'id bin Amir untuk
memanfaatkan harta yang didapat dari jabatan sebagai amir untuk dikelola agar kehidupannya lebih layak nanti setelah tidak lagi menjabat jadi seorang wali kota atau seorang amir gitu. Maka dia utarakan kepada Sa'id bin Amir keinginan istrinya tersebut gitu. Maka Sa'id bin Amir pun menjawab, apakah kamu ingin gitu perniagaan yang tidak akan rugi dengan harta yang kita miliki? Maka istrinya pun menyatakan iya. Kalau begitu baiklah, saya akan perniagakan harta yang kita miliki agar insya Allah tidak akan merugi, dan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah Sa'id bin Amir membawa harta yang dimilikinya dari tunjangan-tunjangan yang didapatkan sebagai wali kota atau sebagai amir di Homs tersebut, dan dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan kaum duafa di kota tersebut. Setiap bulan, setiap mendapat tunjangan selalu dibagi-bagikan gitu. Maka suatu ketika istrinya pun menanyakan kepada Sa'id bin Amir, sudahkah harta yang kita dapat Anda perniagakan gitu kepada orang yang dipercaya untuk berniaga terhadap harta yang kita miliki? Dijawab oleh Sa'id bin Amir pun, sudah gitu. Insya Allah kita tidak akan merugi. Maka waktu demi waktu berjalan gitu. Suatu ketika istrinya pun curiga dengan apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Amir gitu. Maka suatu ketika istrinya pun menanya kembali, bagaimana sih hasil yang sudah didapat dari perniagaan tersebut? Maka dengan senyum, dengan murah hati, Sa'id bin Amir pun menjawab, perniagaan yang sudah kita lakukan sudah saya laksanakan dan insya Allah tidak akan merugi. Karena harta yang sudah kita dapat kemarin sudah saya sumbangkan semuanya kepada fakir miskin dan kaum duafa di kota ini gitu. Maka dengan mendengar perkataan tersebut, istrinya pun seolah-olah kesal dan marah, tetapi ditenangkan kembali oleh Sa'id bin Amir bahwa insya Allah perniagaan kepada Allah itu adalah perniagaan yang merupakan sangat beruntung dan tidak akan merugi, terutama kerugian di akhirat tidak akan terjadi gitu. Maka dengan lemah lembutnya istrinya pun menyadari kesalahannya saat itu. Dan insya Allah mereka merupakan keluarga yang sederhana dan sangat mencintai orang-orang miskin dan kaum duafa. Setelah berakhir mengikuti jabatan, setelah berakhir menjadi seorang amir atau seorang wali kota di Homs gitu, beliau pun meninggal sekitar tahun 20 Hijriah. Meninggalnya Sa'id bin Amir pun tanpa meninggalkan harta sedikit pun kepada keluarganya. Inilah saking sederhananya seorang Sa'id bin Amir gitu, seorang pembesar luar biasa, seorang yang memiliki kekuasaan tapi tidak menginginkan harta dan jabatan itu sebagai memanfaatkan untuk kepentingan diri dan keluarganya. Dia hanya melakukan tugas dan amanah itu untuk umat dan kaum muslimin saat itu, tidak memikirkan diri dan keluarganya. Inilah teladan yang luar biasa yang semoga bisa menjadi contoh bagi kita, terutama para pemimpin, agar lebih mengutamakan umat dan rakyat yang dipimpinnya ketimbang diri dan keluarganya. Semoga keberkahan harta yang kita dapat, yang dicontoh dari seorang Sa'id bin Amir ini, menjadi teladan bagi semua kita, agar bisa mencontoh kepribadian beliau, orang yang sederhana dan tidak tergoda dengan kemewahan dunia, tetapi menjadi orang besar yang sangat dihormati karena kesederhanaannya tersebut gitu. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.